Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun rekan-rekan bisa menonton dari video ini. Salam sehat sejahtera selalu untuk rekan-rekan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap menjalankan aktivitas di pagi hari sampai malam nanti. Oke, kali ini kita akan membahas terkait tentang status perangkat desa. Dalam beberapa waktu terakhir, kembali didengungkan tentang status perangkat desa menjadi PNS atau ASN. Kalau kemarin ada sedikit pembahasan terkait dengan status perangkat desa menjadi P3K, kali ini kita akan membahas tentang status perangkat desa menjadi PNS. Pertanyaannya, apakah mungkin perangkat desa yang diatur pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi PNS. Sementara Undang-Undang Kepegawaian sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kenapa tidak? Kita masih ingat, sedikit flashback saja, kita ke beberapa tahun yang silam. Ada pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS. Nah, kita akan sedikit bermemori, bernostalgia dengan peristiwa di tahun-tahun 2000 sekian. Bagaimana perjalanan Sekdes menjadi PNS dan bagaimana akhirnya dari status kebagian Sekdes itu sendiri. Tetap simak di channel Pak Wartos Desa. Bagi rekan yang baru bergabung atau menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe, komen, like, dan share di media sosial rekan-rekan jika dirasa ini memberikan informasi. Oke, terus pantau di channel Pak Wartos Desa. Seperti biasa, masih dari perantauan, tetap tabah, semangat, ikhlas dalam menjalani kehidupan, pasti selalu ada solusi dalam setiap permasalahan. Salam dari perantauan. Di depan kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara inilah lokasi awal mereka menuntut kejelasan status kepegawaian. Diawali demo yang dilakukan Sekretaris Desa se-Jawa Bali pada 16 November 2005, akhirnya pemerintah mengabulkan tuntutan mereka untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dasar hukum yang digunakan para sekdes dalam memperjuangkan status PNS saat itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 2 tahun berselang tepatnya akhir Januari tahun 2007, ribuan sekdes kembali melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Seperti aksi-aksi sebelumnya, para sekdes datang dengan puluhan bas itu menagih janji pemerintah untuk segera mengangkat mereka menjadi PNS. Kala itu pemerintah melalui kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara memenuhi tuntutan Kades dan sekdes untuk mengangkat mereka sebagai PNS. Ribuan aparat desa yang berunjuk rasa di halaman Masjid Istiqlal pun sontak berteriak gembira mendengar janji itu. Deputi SDM Kementerian PAN Tasdik Kinanto saat itu, di depan para pengunjuk rasa mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah, paling lambat 1 bulan ini sudah bisa diangkat. Dalam proses pengangkatannya, para sekdes yang memenuhi syarat sebagai PNS bisa dikatakan sebagai pegawai istimewa. Hal ini seiring dengan tidak adanya proses prajabatan ataupun diklat pelatihan dasar sebagaimana PNS lainnya. Makin istimewa setelah pemerintah menambah rentang batas usia maksimum yang semula 46 tahun menjadi usia 51 tahun. Gelombang pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS ini dimulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.
Pada pelaksanaannya banyak juga sekretaris desa yang tidak bisa diangkat menjadi PNS karena masalah persyaratan, baik dari pendidikan maupun dari segi umur. Sekdes yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS sesuai dengan PP nomor 45 tahun 2007 menerima tunjangan kompensasi. Sekdes dengan masa kerja 1 hingga 5 tahun memperoleh kompensasi sebesar 5 juta rupiah. Sekdes dengan kerja lebih dari 5 tahun dihitung sebesar 1 juta rupiah per tahun dengan ketentuan secara kumulatif maksimal 20 juta rupiah. Kebijakan pemerintah ini sendiri menimbulkan kecemburuan dari kalangan perangkat desa, dan hal inilah yang kemudian menjadi bahasa perjuangan perangkat desa. Dari tahun ke tahun organisasi perangkat desa utamanya PPDI, melakukan aksi unjuk rasa menuntut perangkat desa diangkat juga menjadi PNS seperti sekretaris desa. Pemerintah bersama legislatif bereaksi dengan tuntutan perangkat desa, namun bukannya mengangkat perangkat desa menjadi PNS tapi sebaliknya. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat desa, mengharuskan jabatan sekretaris desa tidak boleh lagi dipegang PNS akan tetapi di beberapa wilayah masih saja ada sekretaris desa yang berstatus PNS. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ada 3 kategori sekdes, yaitu sekdes yang diangkat menjadi PNS karena aturan perundang-undangan. Sekdes yang diangkat menjadi PNS karena UU, harus ditangani dengan 2 opsi yang bisa dilakukan, yakni bisa ditarik dari desa atau tetap berada di desa. Sekdes yang sejak awal berstatus PNS kemudian ditempatkan di desa. Sekdes yang sejak awal berstatus PNS bisa ditarik langsung dari desa. Sekdes yang karena umur tidak bisa diangkat menjadi PNS. Dalam perjalanannya, pada akhirnya banyak desa dengan sekretaris desa yang non-PNS. Dari sedikit perjalanan sejarah sekretaris desa menjadi PNS tersebut, masih terbuka peluang perjuangan perangkat desa lainnya terkait kejelasan status kepegawaian. Tinggal bagaimana upaya dan lobi-lobi di level pusat, apalagi menjelang tahun politik seperti sekarang ini. Oke, itu tadi perjalanan pengaturan terkait pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS yang terjadi di tahun 2027 mulai pengangkatannya. Konten ini sekedar memberikan semacam flashback untuk mengingatkan kembali memori bagaimana perangkat desa itu bisa menjadi PNS. Bukan bermaksud apa-apa, tapi sekedar kita mengingat kembali bagaimana perjalanan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS. Semoga konten ini memberikan manfaat, memberikan informasi bagi rekan-rekan, dan semoga saja memberikan semangat tersendiri bagi rekan-rekan yang lain dalam memperjuangkan status kepegawaian tentang perangkat desa. Oke, sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan ini informatif bagi rekan-rekan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian sumber konten ataupun regulasi yang mengatur tentang pembahasan nanti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan komen di link komentar, dan kembali lagi, jika ini dirasa memberikan manfaat yang positif, informatif, share ke media sosial rekan-rekan biar menjadi informasi bagi rekan yang lain. Terima kasih sebelumnya, semoga selalu rekan-rekan dalam lindungannya, selalu diberikan kemudahan dalam menjalani dengan ikhlas, diberikan kesehatan pastinya, dan jangan lupa tetap tabah, tawakal, ikhlas dalam menjalani kehidupan. Insya Allah pasti ada solusi dalam setiap permasalahan. Salam dari perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.